Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai berpuasa. Meski boleh jadi satu sama lain masih ada perbedaan awal kita memulai puasa 1447 Hijriah. Maka ketika kita berbeda, jalani dengan tasamuh dan kecerdasan serta kedewasaan kita bersama. Selama kita belum punya satu sistem kalender global yang disepakati bersama, ya tentu kita akan sering berbeda. Dan disitulah maka sebagai ruang ijtihad tentu tak perlu kita saling menyalahkan dan merasa satu sama lain paling benar sendiri. Kembangkan kearifan dalam perbedaan ini. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah kita menjalani puasa untuk meraih takwa. Sebagaimana perintah kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu melahirkan outcome dan tujuan agar kita semakin bertakwa. Hidup kita, kaum muslimin, pribadi maupun kolektif, semakin dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, dan dari hablum minallah yang baik, kita juga semakin bagus hablum minanasnya. Bahkan dengan lingkungan di mana kita hidup bersama. Maka jangan sampai berbagai hal mengganggu kita dari tujuan meraih takwa. Apakah Ramadan tahun ini akan membuat kita lebih bertakwa ketimbang Ramadan yang sebelumnya? Apakah kita menjadi orang yang semakin berbuat dan menebar kebaikan yang lebih banyak dibanding sebelumnya? Apakah kita menjadi orang yang makin sabar dibanding sebelumnya dalam menghadapi berbagai hal, termasuk dalam menghadapi ketidaksenangan dalam hidup? Apakah kita semakin menjadi orang yang cerdas berilmu, yang dengan kecerdasan dan keilmuan ditopang oleh keimanan kita akan menjadi orang yang naik derajatnya. Dan berbagai pertanyaan lain untuk muhasabah kita. Sehingga puasa dan Ramadan tahun ini dijalani oleh kita bersama dengan suasana yang tenang, damai, penuh kematangan, dan tidak terganggu oleh hiruk-pikuk kehidupan, termasuk soal perbedaan awal Ramadan. Dalam konteks yang lebih luas, puasa harus menjadikan kita, umat Islam, menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah, menjadi umat yang terbaik itu, baik dalam hal keruhanian, beriman, bertakwa kepada Allah, dalam hal keberilmuan, makin kuat dan luas ilmu kita, penguasaan teknologi kita, keahlian kita, maupun dalam akhlak kita sehari-hari dan akhlak dalam kehidupan publik, itu harus menjadi parameter kita dalam keberhasilan kita berpuasa. Dan selama kita, kaum muslimin itu belum menjadi khairul ummah, maka kita tidak akan menjadi umat yang bisa disegani dan memiliki martabat tinggi dibanding umat dan bangsa lain. Termasuk puasa juga tentu tidak perlu membuat kita malah menjadi orang yang fatalis atau orang yang menyerah pada nasib. Dalam konteks ini, umat Islam masih tertinggal dalam kehidupan ekonomi yang ini memerlukan kesungguhan hidup. Dan puasa justru
melatih kita hidup untuk efisien, hidup untuk bisa prihatin, hidup untuk bisa hemat, dan lain sebagainya. Yang itu menjadi pangkal kita maju di bidang ekonomi. Kata pepatah, hemat pangkal kaya. Dan puasa itu melahir kita untuk hidup hemat, bukan berboros-boros. Jadi biarpun kita lapar satu hari, ketika buka kita kan jangan boleh juga untuk kemudian israf atau berlebihan. Nah, tidak boleh israf itu berarti kita dilatih untuk hemat. Dalam konteks sosial yang lebih luas, umat Islam harus menjadi kekuatan perekat sosial. Puasa itu melatih kita untuk tahan diri, hatta di saat ada pihak yang mengajak kita berperang, berkonflik, atau bertengkar. Ketika diajak bertengkar, kita diajari oleh Nabi, inni sha'imun, aku sedang berpuasa. Sha'im itu puasa, atau orang yang berpuasa, atau siam, proses berpuasa. Itu menahan diri kita dari segala hawa nafsu, termasuk hawa nafsu dan hasrat-hasrat yang diciptakan kita untuk bertengkar. Bahkan kita diajari untuk sabar. Di saat media sosial kita banyak stimulus yang membuat kita terpancing emosi, terpancing kemarahan, isu-isu yang hoax, dan berbagai macam informasi postingan yang kira-kira memberi suasana panas dalam kehidupan sosial kebangsaan kita, maka bagaimana puasa harus menjadi kanopi sosial kita. Seperti langit pelindung yang membuat kita hidup penebar kedamaian, penebar harmoni, penebar kebaikan. Yang dari situlah umat Islam menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir tentu puasa juga harus menjadi bulan tempat kita memacu kemajuan hidup. Takwa itu kan juga puncaknya adalah kebaikan tertinggi. Maka umat Islam harus menjadi umat yang maju dalam berbagai kehidupan, baik spiritual, moral, maupun sosial, ekonomi, politik, dan berbagai aspek yang lain. Dalam konteks inilah maka kami berharap bahwa puasa Ramadan tahun ini juga harus menjadi pemicu kita untuk hidup maju. Jangan sampai setelah berpuasa kita tidak ada effort yang bagus. Syawal itu kan nanti bulan tempat kita meningkatkan diri dan meningkat karena kita puasa. Nah, dalam konteks ini maka kaum muslimin baik individu maupun kolektif harus menjadi insan-insan yang berkemajuan. Sehingga puasa itu menjadi wahana yang betul-betul membuat umat Islam menjadi aktor-aktor peradaban yang maju. Terima kasih, selamat berpuasa. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.